Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Muhammad Rafadil Istiqlal, Saya Fadila, saya Febrina Azahra. Saya Gipo Pratama. dan saat ini kami akan mempresentasikan tentang baik pengertian standar costing. Metode penganggaran biaya yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan biaya yang seharusnya dikeluarkan dalam memproduksi barang atau memberikan jasa. Biaya standar ini adalah estimasi biaya yang direncanakan untuk setiap elemen produksi, seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead, yang mana digunakan dalam proses produksi. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk membandingkan biaya yang sebenarnya terjadi dengan biaya standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengetahui apakah mereka mengeluarkan lebih banyak atau lebih sedikit biaya yang direncanakan, serta menganalisis penyebab perbedaan tersebut untuk perbaikan ke depan. Selanjutnya yang kedua, kegunaan standar costing. Yang pertama, pengendalian biaya, meningkatkan efisiensi produksi, perencanaan dan anggaran, penilaian kinerja, meningkatkan pengambilan keputusan manajerial, lalu mengurangi penyimpanan dan pemborosan. Selanjutnya, mempercepat proses pengendalian biaya dan mempermudah pembuatan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu hubungan antara standar costing dan anggaran. Standar costing dan anggaran saling melengkapi dalam pengelolaan biaya perusahaan. Standar costing memberi dasar yang lebih rinci untuk penyusunan anggaran, sementara anggaran menyediakan kerangka yang lebih luas dan strategis untuk mengelola biaya. Keduanya berfungsi sebagai alat kontrol dan evaluasi yang penting untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mencapai tujuan operasional dan keuangan secara efisien. Selanjutnya yaitu jenis-jenis standar. Yang pertama, standar tetap atau fixed standar. Yang kedua, standar variabel atau variable standar. Yang ketiga yaitu standar ideal atau ideal standar. Yang keempat, standar praktis atau practical standar. Yang kelima, standar harga atau price standar. Yang keenam, standar terkoreksi atau adjusted standar. Yang ketujuh, standar kinerja atau efisiensi standar. Dan yang terakhir yaitu standar gabungan atau comprehensive standar. Selanjutnya yaitu konsep target costing. Target costing adalah metode pengelolaan biaya yang digunakan untuk menetapkan biaya maksimum yang diizinkan untuk suatu produk atau jasa berdasarkan harga pasar yang diinginkan dan margin keuntungan yang ditargetkan. Konsep ini berfokus pada penentuan biaya yang harus dicapai untuk memastikan produk tetap menguntungkan, sambil tetap bersaing di pasar. Dengan kata lain, target costing adalah pendekatan yang dimulai dengan harga pasar yang diinginkan oleh konsumen dan kemudian bekerja sama mundur untuk menentukan biaya yang dapat diterima oleh perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa tersebut, dengan tetap mempertahankan keuntungan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu konsep Kaizen Costing. Kaizen Costing adalah pendekatan manajemen biaya yang mengutamakan perbaikan kelanjutan dan pengurangan biaya secara bertahap, dengan melibatkan seluruh karyawan dalam proses perbaikan. Pendekatan ini membantu perusahaan untuk menciptakan efisiensi yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas produk, dan tetap bersaing di pasar. Kaizen Costing merupakan alat penting dalam menciptakan budaya pengendalian biaya yang proaktif dan dinamis. Perbedaan target costing, Kaizen costing, dan standar costing. Definisi target costing. Metode pengelolaan biaya yang menetapkan biaya maksimum yang dapat diterima berdasarkan harga pasar yang diinginkan dan margin keuntungan. Fokus menentukan biaya yang harus dicapai berdasarkan harga pasar dan keuntungan yang diinginkan. Definisi Kaizen costing. Metode yang fokus pada perbaikan berkelanjutan mengurangi biaya produksi bertahap. Fokus pada pengurangan biaya secara berkelanjutan dan perbaikan proses produksi. Definisi standar costing. Metode yang menetapkan biaya standar yang diharapkan untuk setiap elemen biaya produksi dan membandingkan dengan biaya aktual. Fokus mengontrolkan biaya dengan membandingkan biaya standar yang ditetapkan dengan biaya aktual yang terjadi. Tujuan target costing. Menjaga harga untuk kompetitif dan memastikan margin keuntungan tetap terjaga. Proses target costing menetapkan harga jual yang diinginkan, kemudian menghitung biaya yang dapat diterima. Jenis pengurangan biaya target costing. Pengurangan biaya yang besar dan signifikan berdasarkan harga pasar dan margin keuntungan yang diinginkan. Tujuan Kaizen Costing mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi dalam proses produksi.
Proses Kaizen Costing melakukan perbaikan kecil yang terus-menerus pada proses untuk mencapai pengurangan biaya. Jenis pengurangan biaya Kaizen Costing. Pengurangan biaya bertahap dan berkelanjutan melibatkan seluruh organisasi dalam perbaikan. Tujuan standar costing mengukur dan mengendalikan perbedaan antara biaya standar dan biaya aktual. Proses standar costing menetapkan biaya standar, memantau varian antara biaya yang dianggarkan dan yang sesungguhnya terjadi. Jenis pengurangan biaya standar costing. Pengendalian biaya berdasarkan perhitungan biaya standar dengan fokus pada identifikasi varian. Sekian pemaparan materi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!